Hello? Hello? Podcast Network Asia. Lisir wangi seliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jo ngetoro aku lagi bang wingo yen setan kang tak utusi dadi sembarang ojo layu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kisah Horor. Ketemu lagi dengan aku Ana di sini yang akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisahhoror@gmail.com ataupun DM Instagram podcast Kisah Horor, DM Instagram Ana Olive, serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast Kisah Horor. Ketemu lagi di episode 108. Dan selamat bermalam Jumat ya. Malam Jumat Kliwon besok itu ya. Dimana malam Jumat Kliwon adalah malam sakral buat semua orang. Katanya sih di malam Jumat Kliwon itu hari terhoror. Banyak setan-setan berkeliaran di mana-mana. Seperti itu. Jadi buat kalian semua yang lagi di jalan, yang lagi belum pulang, perjalanan pulang atau gimana, nyetir sendirian, hati-hati. Cek ya di bangku belakang ada penumpangnya apa enggak. Iya, mantap kan? Apalagi sambil dengerin podcast kisah horor. Berasa nanti ngegonceng kuntilanak ya. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita baca cerita horor karena kayaknya ini ceritanya seru ya, apalagi malam Jumat. Menemani malam-malam sendiri kalian, malam-malam syahdu, malam-malam horor apalagi Kliwon ya. Dan cerita pertama datang dari email, langsung aja kita bacakan. Ini emailnya datang dari siapa ya? Ini dia. Dari Siro Ciro. Oke, langsung aja kita bacakan. Halo Kak. Aku mau cerita pengalamanku 4 tahun yang lalu saat aku kuliah di kota M, Jawa Timur. Tepatnya tahun pertama aku masuk kuliah. Aku dan 4 temanku ngontrak di rumah di Kelurahan T, Kecamatan L, Kota M, Jawa Timur. Kota M ini banyak banget ya guys. Ada Malang, ada Magelang, Magelang Jawa Tengah. Madiun, ada Madura. Nah itu ya, ada 3 ya setauku. Kalian tinggal pilih aja. Oh Mojokerto, lupa aku ya. Tinggal pilih aja antara 4 kota itu ya. Oke, lanjut kita baca. Jadi aku nulis pengalamanku ini dibantu 4 temanku buat mengingat apa yang pernah kami alamin selama ngontrak di rumah itu. Kami mengontrak rumah yang terdiri dari 5 kamar tidur serta 2 kamar mandi. Di lantai 1 ada 2 kamar tidur, dapur, garasi, ruang tamu serta 1 kamar mandi yang letaknya di bawah tangga. Kemudian di lantai atas ada 3 kamar tidur, kamar mandi, gudang, dan balkon yang kami fungsikan sebagai tempat buat jemur baju. Untuk ukuran rumah dengan 5 kamar di kota M yang dekat dengan fasilitas umum, harga 10 juta per tahun benar-benar murah. Ditambah lagi, rumah ini full furnished. Hari pertama hanya aku dan Putri yang tidur di rumah itu.
Ketiga teman lainnya datang beberapa hari kemudian. Aku bareng Putri sampai di kontrakan sekitar jam 5 sore dengan diantarkan oleh pemilik rumah. Hal pertama yang kami lakukan adalah memilih kamar kami. Hasilnya, aku memilih kamar di lantai atas, sedangkan Putri memilih kamar di lantai bawah. Kami berencana hanya akan membersihkan kamar kami. Ingin cepat beristirahat karena kami dari Kalimantan dan sampai di kontrakan hari itu juga. Tidak seperti yang kami rencanakan, kami tidak bisa tidur malam itu. Kami menghabiskan malam di ruang tamu dengan TV yang menyala. Ada beberapa ciki dan minuman. Gak ada yang aneh sampai akhirnya memasuki tengah malam. Suasana di rumah itu benar-benar beda. Dingin, tapi dinginnya beda. Putri nanggepin suasana saat itu cuma dengan bilang, "Tidurnya bareng aja ya." Suasana seperti itu masih berlanjut sampai menjelang subuh. Terkadang beberapa kali ada hembusan angin yang buat kami merinding. Puncaknya, kami dengar kalau di lantai atas ada suara pintu yang dibuka perlahan gitu. Kayak di film horor kami nyebutnya. Gak lama setelah suara itu kami jelas sekali dengar kalau ada suara orang yang mandi di kamar mandi atas. Di saat itu aku sadar jika itu nyata. Aku beneran takut sampai mau nangis. Yang sebelumnya aku megang HP, ku ganti dengan megang tangannya Putri. Dia kelihatan tenang, tapi pas ku pegang tangannya, gak bisa disembunyiin. Dia benar-benar takut juga karena gemeteran banget. Sadar dengan Putri yang benar-benar takut, aku merasa jika salah satu dari kami harus ada yang pura-pura berani. Aku harus bersikap berani biar Putri gak parno banget meskipun dalam suasana itu. Gak ada yang akan menyalahkan jika parno. Gak lama setelah aku berpikir harus berani, aku beneran gak nyangka karena tiba-tiba aja Putri ngajakin buat cek ke atas. Padahal tangannya basah keringat dingin dan masih gemetar. Pas ku jawab, "Gak usah." Dia berdiri terus jalan ke lantai atas. Daripada aku sendirian di bawah, aku ikut sambil megangin bajunya. Pas sampai di tangga ada bau busuk yang busuk banget kayak bau bangkai. Sampai di tengah antara lantai 1 dan lantai 2, anjay apaan tuh? Sekitar anak tangga ke-8 di belokannya. Karena tangganya itu muter gitu, tiba-tiba lampu di rumah itu mati semua. Di situ aku langsung duduk karena ngerasa badanku ini lemes terus berat banget. Sambil nangis, tangan kiriku nutup hidung. Putri duduk di sampingku. Gak lama baunya hilang, diikutin lampu yang menyala. Kami masih duduk di situ sampai azan subuh. Aku gak tahu apa yang Putri rasakan malam itu. Aku gak pernah tanya dan bahas hal tersebut. Putri juga gak pernah bahas hal itu. Aku pengen pindah kontrakan, tapi aku baru sehari di rumah itu. Aku masih takut dan kepikiran tentang apa yang baru terjadi. Sampai akhirnya, sekitar jam 7 pagi, Anissa ngirim foto selfie ke grup kontrakan kami. Di foto itu dia sedang di dalam pesawat bersama Indi dan Bila. Aku merasa tenang
Karena nanti malam kami gak harus berdua, tapi lengkap berlima. Meskipun aku gak tahu kenapa mereka merubah jadwal keberangkatannya. Kalau gak salah jam 12 atau jam 1 siang, mereka udah sampai di kontrakan sambil bawa kue ulang tahun. Di situ aku ingat jika hari itu adalah hari ulang tahunnya Putri. Jadi pada hari itu pikiranku teralihkan ke dalam suasana kebahagiaan. Setelah itu kami membersihkan kontrakan sambil melengkapi apa yang kami perlukan di rumah itu. Beberapa minggu kemudian tidak ada yang terjadi. Sampai pada saat aku nemuin beberapa helai rambut di pojok kamarku. Hal ini terjadi beberapa kali sampai aku yakin itu bukanlah rambutku. Rahasia ini masih kusimpan sendiri sampai beberapa hari kemudian. Bila cerita, saat kami semua kumpul di ruang tamu jika ada rambut di kamarnya. Dan itu sudah pasti bukan rambutnya. Di situ aku ikut cerita dengan apa yang aku alami juga. Lalu, ternyata Indi pernah dengar ada yang mandi di kamar mandi atas saat tengah malam. Kebetulan kamar Indi tepat di samping kamar mandi. Lalu Putri dan aku menceritakan apa yang terjadi pada hari pertama kami di situ. Kemudian pada tahun baru Hijriah yang bertepatan dengan bulan Suro dalam kalender Jawa, seperti biasa pada awal bulan Suro, aku hanya di rumah saja karena dari kecil orang tua mengajarkan untuk di rumah saat memasuki awal bulan Suro. Namun ternyata pilihan ini adalah pilihan yang salah pada saat itu. Belum jam 12 malam, aku masih bangun dan mengerjakan tugas di dalam kamar. Aku, Bila, dan pacarnya. Hanya kami yang saat itu berada di rumah. Bila dan pacarnya ada di ruang tamu. Saat aku turun untuk mengambil minum di kulkas, Bila menanyakan pertanyaan yang aneh menurutku. Dia bertanya, aku sedang dengan siapa di atas? Karena mereka melihat ada anak kecil yang beberapa kali lewat bolak-balik di lantai atas. Di situ aku merasa jika Bila dan pacarnya tidaklah sedang bercanda. Ku bilang gak ada siapa-siapa selain kita bertiga di rumah ini. Dan aku memutuskan untuk gabung dengan mereka di ruang tamu. Sebelumnya posisiku duduk di sofa berseberangan dengan Bila dan pacarnya. Namun karena Bila mengerti dan menghargai aku, dia berpindah untuk duduk di samping aku. Kami mengobrol tentang cerita kami saat SMA. Sampai pada akhirnya pacarnya Bila tiba-tiba mengajak untuk keluar dan cari makan. Kami pun setuju dengan hal itu. Saat di tempat makan, Bila menanyakan alasan pacarnya mengajak makan lagi. Padahal jam 9 tadi mereka makan juga. Di situ pacarnya Bila menjelaskan jika ia melihat ada wanita yang duduk di tangga sesaat menghilang. Anjing. Aduh, mulai merinding anjir. Lalu muncul lagi dan hal itu terjadi beberapa kali. Gak serem sih kalau dilihat, mukanya kelihatan. Gak bikin takut, tapi lebih merasa kasihan. Tapi tetap aja, itu bukan manusia. Sebaiknya kalian pindah kontrakan aja. Kurang lebih itu yang disampaikan pacar Bila malam itu. Setelah malam itu, malam berikutnya aktivitas makhluk lain di kontrakan itu mulai lebih sering dan bervariasi dan hanya terjadi mulai setelah maghrib.
Terkadang ada suara orang memasak. Ada langkah kaki di tangga, bau busuk yang sering tercium di tangga. Dan beberapa kali ada suara tangisan seorang wanita. Karena kami merasa tidak nyaman, akhirnya kami memutuskan untuk bertanya dan bercerita tentang apa yang kami alami kepada pemilik kontrakan yang rumahnya tak jauh dari kontrakan kami. Pagi itu pemilik kontrakan bercerita jika ia membeli rumah tersebut dari seorang pria berumur akhir 30 tahunan. Pria itu dikenal baik dan dapat bersosial dengan baik. Keluarganya terlihat harmonis. Namun suatu malam ada musibah yang menimpa pria itu. Seperti biasa habis isya pria itu bermain catur di gang sebelah. Jam 11 malam ia pulang, namun tidak menemukan istri dan anaknya. Kemudian ia bertanya kepada tetangga apakah melihat istri dan anaknya. Menurutnya, sepertinya istri dan anaknya kabur dari rumah karena ia melihat koper yang hilang serta baju istri dan anaknya yang sebagian tidak ada juga. Beberapa hari setelah itu masih tidak ada kabar dari istri dan anaknya. Selama beberapa hari itu juga ia mengurung diri di rumah dengan mengonsumsi apa yang ada di rumah. Tak jarang beberapa tetangga yang iba juga mengantarkan makanan. Akhirnya karena tidak ada kabar dari istri serta keluarga istrinya, ia memutuskan untuk menjual rumah dengan harga murah dan pulang ke rumah orang tuanya. Lalu pemilik kontrakan yang membeli rumah tersebut membiarkan rumah tersebut kosong selama beberapa tahun, lalu mengontrakkannya kepada kami. Kemudian setelah kami bercerita tentang apa yang kami alami di rumah itu, pemilik kontrakan mengatakan akan membawa temannya untuk memeriksa rumah tersebut pada hari itu juga. Sekitar jam 8 malam, pemilik kontrakan datang bersama temannya. Aku dan keempat temanku juga berada di rumah dan menyaksikan teman pemilik kontrakan yang nampaknya bukan ustadz memeriksa rumah tersebut. Beberapa jam memeriksa, kami memberitahu jika memang ada sesuatu di rumah tersebut dan pusatnya ada pada tempat penyimpanan yang ada di bawah tangga. Aku dan temanku menyerahkan keputusan kami kepada pemilik kontrakan. Dan pemilik kontrakan memilih untuk yang disarankan temannya. Pembongkaran dilakukan malam itu juga dan selesai sekitar pukul 2 dini hari dengan ditemukannya 2 mayat wanita. Seorang wanita dewasa dan seorang anak kecil. Wanjay. Kedua mayat tersebut merupakan istri dari pemilik rumah sebelumnya yang dilaporkan menghilang. Kejadian tersebut membuatku tidak percaya dengan apa yang terjadi. Teman-teman mengajak untuk pindah dari rumah tersebut. Dan kami berbicara dengan pemilik kontrakan tentang keinginan kami untuk pindah. Pemilik kontrakan mengatakan jika ia ingin mengembalikan semua uang kami untuk biaya sewa rumah karena apa yang telah kami alami selama 2 bulan lebih di rumah itu. Namun ia meminta maaf karena hanya mengembalikan 8 juta sedangkan 2 jutanya akan digunakan sebagai biaya perbaikan lantai yang sebelumnya dibongkar. Sebenarnya kami tidak masalah jika uang kami tidak kembali. Tapi pemilik kontrakan bersikeras mengembalikannya. 4 tahun kemudian, tepatnya saat ini, aku tidak mengetahui bagaimana kondisi rumah tersebut. Oke, ceritanya udah selesai guys. Ini keren banget, sumpah serem banget ceritanya.
Siapa di sini yang suka nonton film horor? Sama nih kayak aku. Aku tuh suka banget nonton film horor, apalagi yang lagi tayang di bioskop. Tapi kadang suka kesel, giliran mau nonton, filmnya udah selesai. Bingung mau nonton di mana. Secara di YouTube juga nggak ada. Nah, akhirnya aku punya ide nih. Aku pakai VPN buat ngakses film horor yang nggak bisa diakses di Indonesia. Aku kerjasama dengan NordVPN melalui Podmetrics. Supaya kamu bisa mengalami pengalaman yang sama nih kayak aku, mereka lagi punya promo 73% untuk rencana 2 tahun plus 4 bulan gratis. Caranya gampang banget, cukup gunakan link di description podcast aku dan gunakan kode KISAH KISAH sebelum checking out. Mereka juga menawarkan 30 hari promo garansi uang kembali. Apalagi yang kamu tunggu? Silakan daftar NordVPN sekarang. Aduh, kota M. Ya itulah. Mungkin kalau biasanya ya bisa dikata antara Malang, Mojokerto sama Madura ya kalau aksesnya itu deket sama kampus ya. Dan ini menurutku serem banget, sumpah serem banget ini ceritanya dan bagus banget. Kenapa aku bisa mengatakan serem? Ini endingnya cuy. Ditemukannya 2 jenazah istri sama si anak. Dan yang menjadi aku gak habis pikir atau mungkin masih bertanya-tanya ya. Ini kejadiannya mungkin ya, aku nggak tahu ya apakah ini bener apa nggak dugaanku. Si suami ini habis isya pergi seperti biasa untuk melakukan main catur di gang sebelah. Jam 11 malam si suami pulang ke rumah, terus mencari istrinya nggak ketemu. Dicari-cari nggak ketemu, tapi dia ngiranya itu istrinya kabur dari rumah karena ngelihat koper sama baju-bajunya itu nggak ada, gitu kan. Aku pikir ini adalah insiden perampokan. Itu adalah alibiku pertama ya, karena mungkin dia perampoknya beralibi seperti itu. Tapi kalau dilihat dari ceritanya itu ndak ada unsur ada terjadi perampokan gitu, pencurian di rumah. Cuma unsurnya itu kabur gitu istrinya, ngebawa koper sama baju. Nah, yang nggak jadi habis pikir, ini kan jenazahnya itu kan dikubur di bawah tangga, ya kan? Otomatis dari jam 7 kan abis sisa itu kan jam 7 sampai jam 11 berarti ada 4 jam. 4 jam dia balik ke rumah, terus ngelihat rumah dalam keadaan biasa aja, gak ada kecurigaan yang ada di bawah tangga itu sangat aneh sekali gitu loh. Iya, aneh sekali kalau menurutku ya. Karena ya apa ya, kalau aku bisa menjelaskan, anjir lah, ini harus didatangkan detektif Conan ini. Pokoknya aneh. Terus tiba-tiba beberapa tahun kemudian rumahnya dijual tanpa ada rasa curiga atau tanpa ada rasa bersalah. Nah, yang jadi kecurigaanku adalah kemungkinan si suami ini yang ngebunuh istrinya sama anaknya, lalu dikubur di bawah tangga. Terus dia kayak nyemen ngeramik kayak gitu, terus dia membuat suatu alibi abis pulang dari main catur, datang ke rumah, ngelihat istrinya ndak ada, koper gak ada, baju gak ada, terus dihubungin gak bisa. Gak mungkin. Karena sekabur-kaburnya istri atau suami atau siapapun itulah, kalau tinggal serumah, kalau dia kabur, pasti dia larinya itu ke rumah orang tuanya. Gak mungkin, atau mungkin ke rumah saudaranya gitu loh. Nah, ini asalnya cerita dari si pemilik rumah sebelumnya itu kayak berkata dia udah nyari tapi gak ada kabar, nunggu tapi gak ada kabar. Ya iyalah, dia nunggu kabar bukan nyari. Beda sama nyari yang bener-bener nyari loh ya.
Dan mungkin kalau misalnya ini dikasusin, ini bisa jadi dia yang bakal ditangkap sama polisinya. Kayak gitu. Menurut kalian bener gak? Kalau menurutku ini insiden pembunuhan yang dilakukan oleh si pemilik rumah sebelumnya atau si suaminya. Kayak gitu. Wanjay, sumpah ini keren banget ceritanya. Aduh, jarang banget aku nemuin cerita yang kayak gini, anjir kecoa. Jarang banget lah. Keren. Aduh, kalau sampai misalnya ini di daerah Malang ya, aduh, tak cari ini rumahnya di mana. Keren, sumpah, ya ampun. Semoga arwah ibu sama anaknya diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ya. Aduh, thank you ya Ciro buat ceritanya. Ditunggu lo cerita-cerita lainnya. Aduh, keren banget sumpah cerita lo. Jos cerita pertama. Oke, next ke cerita berikutnya ya. Cerita berikutnya datang dari Reva. Yang judulnya adalah hantu cewek SMA yang bunuh diri. Oke, kayaknya seru nih. Langsung aja kita bacakan ceritanya. Halo Kak Ana, namaku Reva. Dulu aku pernah tinggal di sebuah rumah, itu ngontrak. Rumahnya lumayan gede, dan di tengah-tengah rumah itu ada taman yang cukup gede. Karena nyokapku suka sama tanaman, taman itu diisi sama banyak tanaman. Tapi karena baru pindah, tanaman nyokapku dipindahin sedikit demi sedikit. Waktu itu aku masih umur 9 tahunan lah. Pas malam-malam, mobil yang ngebawa tanaman nyokapku itu dateng. Itu sekitar jam 11-an lah. Sebenarnya aku udah tidur, tapi suara mobilnya itu berisik banget. Aku pun bangun. Dan karena gak tahu mau ngapain, aku akhirnya bantuin nyokap buat mindahin tanaman dari mobil ke taman. Pas itu nyokapku minta tolong aku buat ngangkatin tanamannya, karena nyokapku udah ngantuk. Akhirnya, aku dan kakakku ngangkat tanaman bareng-bareng. Tapi kadang kakakku nonton sebentar, nonton bola. Akhirnya aku sendiri yang ngangkat itu tanaman. Pas aku mau ngangkat salah satu tanaman ke ujung taman, aku ngeliat sesosok bayangan putih di pohon tua yang ada di ujung taman itu. Aku langsung lari ke kakakku. Aku nangis, ya biasalah anak kecil. Tapi aku gak cerita kejadian itu ke kakakku. Besoknya, aku coba kenalan sama tetangga. Aku dapat satu teman yang namanya Inggi, nama samaran. Terus aku ajak dia ke rumah. Tapi pas dia masuk ke kamar aku, muka dia langsung berubah pucet. Aku tanya, kenapa Inggi? Terus dia bilang, enggak apa-apa kok. Tiba-tiba dia langsung pengen pulang. Dia bilang ke aku pulang dulu ya Rev. Aku belum ngerjain PR nih. Ya mau gak mau aku pun bilang, ya udah nanti lain kali kesini lagi ya. Tapi dia gak ngejawab. Dia lari ke rumahnya yang jaraknya sekitar 2 rumah dari rumahku. Singkat cerita, ini adalah puncaknya, menurutku ya. Waktu itu malam Jumat Kliwon. Aku sama saudaraku tidur berdua di ruang keluarga untuk nonton sebuah film horor di TV. Di rumahku itu waktu itu cuma ada aku, saudaraku, dan nenekku. Aku udah gak sabaran aja pengen nonton. Tiba-tiba lampu mati. Aku teriak manggil nenek. Nenek, tolong dong nyalain lampu. Lalu gak berapa lama lampu nyala. Aku mau ke tempat kontak lampu buat bilang makasih ke nenek.
Kebetulan kontak lampu ada di luar, tepatnya di dekat gudang. Pas aku keluar, tiba-tiba ada makhluk putih di depan kontak lampu. Aku kaget setengah mati. Lalu aku lari untuk ngasih tahu ke saudara aku. Tiba-tiba saat aku lari seperti ada yang ngikutin aku lari. Aku noleh ke belakang. Ternyata ada cewek pakai baju seragam SMA lagi gendong bayi yang berjalan keluar. Karena aku heran, aku pun ngikutin dia sampai keluar. Saat aku ada di tanah yang agak nonjol ke atas, tiba-tiba cewek itu ngilang gitu aja. Terus tiba-tiba kakiku ditarik sampai lutut. Aku ngeliat cewek yang tadi aku lihat itu, dia lagi di depan kontak lampu. Aku langsung coba lari dan langsung tutup pintu rumah dan masuk ke kamar nyokapku. Singkat cerita, besoknya aku cerita ke Inggi. Dan ternyata emang di situ ada cewek bunuh diri gara-gara anaknya kesetrum di kontak lampu. Disetrumin oleh ayahnya. Karena mereka masih SMA namun sudah hamil. Akhirnya cewek itu bunuh diri. Sorry ya kak kalau kepanjangan. Karena sebenarnya ini juga bukan semua cerita hantu di rumah itu sih. Nanti kapan-kapan aku kirim cerita lagi deh hantu yang lain. Oke, thank you ya. Siapa tadi namanya? Reva ya. Reva buat ceritanya. Ini aku sebenarnya di endingnya agak bingung ya. Gimana maksudnya? Karena singkat cerita ada cewek bunuh diri gara-gara maksudnya ada cewek SMA bunuh diri gara-gara setiap hari mungkin dia disiksa sama ayahnya. Dan kebetulan waktu itu dia disetrum sama ayahnya. Mungkin ngasih efek jerak karena si cewek tersebut hamil di luar nikah pada saat SMA. Itu mungkin ya. Akhirnya dia stres, frustasi karena mungkin di satu sisi disiksa sama orang tua karena dia posisinya lagi hamil. Di satu sisi juga orang yang ngamilin mungkin gak tanggung jawab. Kan kebanyakan kayak gitu ya. Akhirnya dia stres bunuh diri deh. Dan mungkin jadi pelajaran buat kita semua ya. Apalagi buat temen-temen cewek-cewek yang masih sekolah ataupun mungkin sedang punya pacar gitu kan, kasmaran. Jaga diri kalian ya. Jangan sampai kalian terjadi sesuatu hal yang tak diinginkan, apalagi bikin malu orang tua. Jaga kehormatan kalian. Di sini Bu ceritanya itu sebenarnya ada pesan moralnya juga supaya kita tetap berhati-hati, jaga diri juga ya, karena zaman sekarang itu pergaulan semakin bebas, apalagi sosial media itu semakin bebas juga ya. Sosial media itu semakin semakin frontal lah. Jadi banyak banget kejadian-kejadian yang tidak diinginkan sebenarnya, termasuk hamil di luar nikah. Itu menjadi salah satu faktor terbesar di Indonesia yang terjadi. Apalagi cewek tersebut masih sekolah SMP atau SMA kayak gitu. Banyak banget. So buat kalian jaga diri ya, jangan sampai kayak gitu. Thank you ya Reva buat ceritanya. Next ke cerita terakhir ya. Dan ini cerita datang dari Bayu. Hai Kak Ana, namaku Bayu. Kali ini aku mau cerita kisah nyata yang aku alamin sendiri. Berawal dari sebuah tuntutan pekerjaan, aku sebagai pekerja kontrak selalu berpindah-pindah tempat kerja dari satu kota ke kota lain. Tiba saat itu aku mendapat kabar dari temanku di Bogor. Dia bilang ada pekerjaan di salah satu PT di kota yang terkenal dengan sebutan kota hujan. Aku diberi alamat temanku. Tak lama aku langsung berangkat ke Bogor. Ya perjalanan lumayan capek dari Jawa ke Bogor.
Sesampainya di sana, aku langsung bertemu dengan temanku. Sesudah berbincang-bincang, aku pun langsung memberikan surat lamaranku. Lalu aku sibuk mencari kos di sana. Akhirnya setelah mondar-mandir, aku menemukan kos-kosan yang lumayan lebarnya. Di situ ada 3 orang yang sudah lama ngekos di sana. Tak lama kemudian setelah 2 hari aku mendapat panggilan kerja, ternyata aku diterima. Nah, singkat cerita, ketika itu aku sedang bersantai dengan 2 teman kosku, ngopi dan ngerokok di hari Minggu. 1 batang rokok habis kuhisap, lalu aku tiduran di lantai. Pas itu sekitar jam 12 siang dan tiba-tiba aku kaget ketika tanpa aku sadari sedang ada ibu-ibu yang memangkuku dengan paha sebagai bantal untuk kepalaku. Ia mengelus-ngelus kepalaku. Ia berkata, "Nak, tolong ya, rumah ini dirawat dan disolati." Deg-degan aku dibuatnya. Tapi aku masih terbawa di dunia gaib itu. Cerita itu pun berlanjut seketika. Setelah ibu-ibu itu berkata seperti itu, aku berdiri dan menuju kamar mandi berniat wudhu karena ingat jelas apa yang ibu-ibu itu katakan. Sesampainya di kamar mandi, aku melihat sosok anak kecil sedang bermain air di bak mandi. Ia pucat sekali. Aku bertanya kepadanya, "Dek, ngapain di sini?" Anak itu pun terdiam, hanya tetap bermain air dan selalu menatap ke bawah. Lalu ku beri ia uang dengan nominal 2.000 dan aku bilang kepada anak kecil itu, "Dek, ini ada uang, sana jajan." Ia pun berlari keluar, tapi tetap diam dan menghadap ke bawah. Aku pun melanjutkan wudhu. Sehabis wudhu aku masuk ke kamar. Bukannya aku sholat, malah aku lihat sebuah mayat yang sedang dimandikan. Lalu ku ikut memandikannya, karena kulihat yang memandikan itu hanya anak kecil laki-laki. Setelah selesai memandikan mayat itu pun aku keluar kamar. Dan betapa kagetnya aku syok dan istighfar. Astagfirullah. Kedua temanku bertanya kepadaku, "Mas Bayu kenapa?" Lalu ku ceritakan kejadian itu semua kepada kedua temanku. Tapi mereka hanya tertawa dan menanggapi ceritaku. Lalu aku bertanya kepada mereka tentang kisah rumah ini apa. Mereka enggan menjawab. Tiba-tiba salah satu temanku yang di kamar sebelah keluar dan menceritakan semuanya karena ia mendengar percakapanku. Ia bilang bahwa penghuni rumah yang dulu yang sekarang menjadi tempat kos kami ternyata meninggal bersamaan dengan 2 anak, 1 cewek, 1 cowok, seperti yang saya lihat sebelumnya. Demikian dan terima kasih, pengalaman ini tak akan pernah saya lupakan. Oke, thank you buat ceritanya. Aduh, agak sedikit bingung ya sebenarnya ya yang cerita terakhir ini. Mungkin apa ya? Dia ngelihat sosok jenazah yang sedang dimandikan di kamar kosnya. Itu menjadi kayak gimana ya? Ya dibilang serem, dibilang aneh juga aneh. Ngemandiin jenazahnya itu di kamarnya dia gitu loh. Aneh banget. Terus dia ikutan juga ngemandiin jenazahnya. Balik-balik dia ngucap astagfirullah, terus ditanyain sama temennya kenapa, terus dijelasin temennya malah ketawa, terus akhirnya temen kamar sebelahnya
ngejelasin kalau dulu itu di sini ada ibu-ibu meninggal dengan 2 anaknya. Tapi yang menjadi aneh itu kenapa harus ngemandiin jenazahnya di kamarnya dia gitu loh. Kenapa nggak di luar atau di mana gitu kayak, atau mungkin ditampakin sosok kayak gimana gitu. Aneh gitu loh jadinya. Pokoknya gitu deh. Nggak tahu. Oke deh, kayaknya cukup sekian dulu cerita yang aku bacakan di episode 108 ini. Udah ada 3 cerita yang aku bacain. Dan menurutku sih ini lumayan keren-keren banget sih ceritanya. Walaupun mungkin cerita terakhir agak sedikit membagongkan ya, agak sedikit aneh gitu. Tapi ya it's okay lah, tetap aja ada seremnya ya. So buat kalian semua yang pengen cerita-cerita horor atau berbagi cerita horor ya, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcast kisahhoror@gmail.com atau DM Instagram podcast kisah horor, DM Instagram Ana Olive, serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Jangan lupa follow Instagram podcast kisah horor agar lebih maju ya podcast kisah horor, biar bisa jadi selebgram akunya. Terus jangan lupa follow juga podcast kisah horor di Spotify agar kalian selalu update cerita-cerita horor terbaru. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor. Saya Ana undur diri. Bye-bye. Selamat bermalam Jumat Kliwon. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.